Di mana Adam dalam rohmu, di mana Hawa dalam jiwamu, dan di mana iblis di dalam egomu. Jika kau menemukan aku, jangan kau lawan. Sadari, lalu lepaskan. Karena perjalanan hidupmu hanyalah satu, kembali tanpa aku. Kata-kata itu bukan dari kitab kuno. Kata-kata itu adalah cermin yang sedang kupegang tepat di depan wajahmu sekarang. Apakah kau berani menyimak video ini sampai selesai? Salam Sang Sejati. Malam sunyi, hanya suara angin dan nafas yang bergetar pelan. Di sebuah sudut yang hanya diterangi oleh getaran makna, seorang murid duduk bersila di hadapan gurunya. Kisah Adam dan Hawa selalu diajarkan sebagai cerita masa lalu, seperti kisah dongeng yang terjadi ribuan tahun silam di Taman Firdaus. Namun, mengapa hatimu merasa kisah itu seperti sedang terjadi sekarang di dalam dirimu sendiri? Pernahkah pertanyaan itu hinggap di dalam benakmu? Mengapa perang antara ketenangan dan kegelisahan, antara kepatuhan dan pembangkangan terasa begitu akrab di dalam dadamu? Mari kita dengar percakapan yang terjadi di keheningan malam. Seorang murid memberanikan diri bertanya, "Guru, kisah Adam dan Hawa selalu diajarkan sebagai cerita masa lalu. Tapi mengapa hatiku merasa itu seperti sedang terjadi pada diriku sekarang?" Sang guru tersenyum tipis. Matanya dalam, seolah menatap jauh ke dalam jiwa muridnya, menembus lapisan-lapisan jasad dan sampai ke inti kesadarannya. Sang guru menjawab, "Karena Adam dan Hawa bukan sekedar sejarah. Mereka adalah cerminmu." Murid itu terkesiap. "Bagaimana mungkin, guru?" Sang guru melanjutkan, "Adam bukan hanya manusia pertama yang diciptakan dari tanah. Dalam hakikat yang lebih dalam, Adam adalah kesadaran pertama di dalam dirimu. Dia adalah tempat di mana asma dan sifat Allah dikenali dan disingkapkan. Ketika Allah meniupkan rohnya ke dalam jasad Adam, itu bukanlah peristiwa fisik di mana zat Allah berpindah tempat. Tidak, itu adalah momen tersingkapnya kesadaran akan wujud. Kesadaran bahwa ada yang maha ada dan ada yang diciptakan untuk menyadari keberadaannya. Jadi ketika engkau merasa ada sesuatu di dalam dirimu yang bisa mengenal Tuhanmu, yang bisa merindu kepadanya, itulah Adam di dalam rohmu." Murid itu terdiam. Ada guncangan kecil di relung hatinya. "Lalu Hawa, guru?" tanyanya kemudian. "Siapakah Hawa itu sesungguhnya?" Sang guru menghela napas lembut. "Hawa bukan hanya sosok perempuan. Hawa adalah rasa. Hawa adalah kecondongan dan kelembutan jiwa. Ketika dikatakan bahwa Hawa diciptakan dari rusuk Adam yang bengkok, itu adalah isyarat yang amat dalam. Artinya, satu kesadaran yang semula tunggal dan utuh terbelah menjadi dualitas. Ada yang melihat dan ada yang merasa. Adam adalah potensi akal dan juga kesadaran murni. Sementara Hawa adalah samudra rasa, cinta, dan keinginan. Di dalam dirimu, ketika pikiranmu berkata, "Aku harus melakukan ini," dan hatimu berbisik,
tapi aku menginginkan itu. Disitulah Adam dan Hawa dalam dirimu sedang bercakap-cakap. Dan surga itu, guru, apakah surga itu benar-benar sebuah taman di atas langit yang kita damba-dambakan setelah mati? Sang guru menggeleng pelan. Kepalanya bergerak pasti. Surga Adam yang itu, nah, adalah keadaan tauhid murni. Itu adalah suasana sebelum munculnya kata aku dan kamu. Di sana belum ada konsep baik dan buruk seperti yang kita pahami di dunia ini. Belum ada kehendak selain kehendak Allah. Di surga kesadaran belum ada rasa memiliki diri sendiri. Engkau hanyalah bayangan yang lebur dalam cahayanya. Engkau tidak merasa lapar, tidak merasa takut, dan tidak merasa terpisah. Itulah sebabnya ketika engkau tidur lelap tanpa mimpi dan terbangun dengan perasaan kosong yang damai, sesungguhnya engkau baru saja kembali sejenak dari surgamu itu. Lalu murid itu bertanya tentang pohon terlarang, tentang buah khuldi, pohon keabadian. Apakah itu benar-benar sebatang pohon dengan buah yang ranum? Guru menjelaskan dengan suara yang semakin merendah, tapi menusuk. Pohon itu adalah hijab pertama. Ia bukan pohon fisik yang tumbuh di atas tanah. Ia adalah hijab kesadaran. Ketika Adam dan Hawa memakan buahnya, yang muncul tiba-tiba adalah kesadaran akan diri sendiri. Perasaan, aku ada, aku tahu, aku memilih. Saat itulah lahir ego spiritual. Bukan dosa moral yang membuat mereka ternoda, melainkan lahirnya rasa keterpisahan dari samudra kesatuan. Dan mereka turun bukan karena diusir dengan murka, tapi karena perjalanan kesadaran manusia itu memang harus mengenal aku terlebih dahulu sebelum bisa kembali kepada yang maha ada. Tanpa mengenal gelapnya rasa memiliki diri, bagaimana mungkin manusia bisa memahami arti lepas dan fana? Disinilah letak perbedaan yang sangat tipis dan seringkali menjerumuskan. Murid itu kembali bertanya, "Guru, lalu apa bedanya aku milik Adam dan aku milik iblis? Bukankah iblis juga berkata, aku lebih baik daripadanya?" Itu pertanyaan penting, jawab sang guru. Inilah kunci pembeda antara benih Adam dan api iblis. Ketika Adam memakan buah kesadaran, yang muncul adalah kesadaran fitrah akan adanya diri sebagai seorang hamba, seorang abdul. Kesadaran itu segera diikuti oleh rasa malu dan penyesalan yang amat mendalam. Adam segera menunduk dan berucap, "Rabbana zolamna anfusana." Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Perhatikan baik-baik ucapannya. Ia tidak menyalahkan Hawa yang merayunya. Ia juga tidak menyalahkan keadaan atau surga yang menyediakan pohon tersebut. Ia menyadari bahwa akulah yang telah berbuat sesuatu yang menjauhkan diriku dari kehadiranmu. Aku yang ada dalam Adam adalah aku yang masih mengingat asalnya. Ia merasa telanjang bukan karena aurat fisiknya terbuka, tetapi karena ia merasa hijab kesadaran dirinya tersibak dan ia malu kepada Tuhannya. Sementara itu, aku milik iblis adalah aku yang menolak untuk melebur. Ketika diperintahkan sujud sebagai bentuk penghormatan atas ciptaan baru, iblis berkata,
ana khairu minhum. Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Di sini, aku telah berubah menjadi benteng yang kokoh dan penjara yang paling gelap. Iblis melihat makhluk lain sebagai objek yang rendah, sementara dirinya adalah subjek yang tinggi dan mulia. Inilah yang dinamakan nafs, ego, yang merasa memiliki nilai mandiri dan kekuatan terpisah dari penilaian serta kekuasaan Tuhan. Maka dari itu, Adam turun ke bumi dengan membawa benih tobat. Ia turun untuk menjalani sebuah perjalanan panjang, mengenal hawa nafsunya, agar ia bisa kembali suci. Sebaliknya, iblis terusir dari rahmat karena ia menolak untuk melepaskan kata anak dari dirinya. Ia kekal dalam kesombongan. Murid itu menunduk semakin dalam. Ia mulai melihat dirinya sendiri dalam kisah itu. Jika Adam adalah aku dan Hawa adalah kecondongan jiwaku, lalu di manakah letak perjalanan turun ini dalam keseharianku? Aku merasa setiap hari aku dilahirkan kembali ke dalam dunia yang bising. Guru menepuk lututnya sendiri perlahan, menandakan sebuah penekasan yang penting untuk disimak. Perhatikanlah harimu, nak. Setiap kali engkau membuka mata dari tidur yang lelap tanpa mimpi, itulah saat ruh kembali menyadari jasadnya. Tidur lelapmu yang tanpa mimpi itu adalah seperti kecil dari surga Adam. Di dalam tidurmu itu, kamu lenyap sejenak. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada keinginan, tidak ada status sosial. Namun, begitu mata mulai terbuka, muncullah pikiran pertama. Jam berapa sekarang? Aku harus ke kamar mandi. Aku lapar, ingin minum. Itulah detik-detik turunnya kesadaran dari kelapangan roh ke dalam sempitnya bumi jasmani. Pikiran-pikiran itu bukanlah dosa. Ia adalah keniscayaan hidup. Hawa dalam dirimu, yaitu perasaan, rasa nyaman, dan rasa ingin, langsung bergerak menggerakkan raga untuk memenuhi kebutuhanmu itu. Seperti makan, minum, bekerja, dan juga beristirahat. Akan tetapi, di persimpangan antara kebutuhan dan juga keinginan itulah iblis dalam egomu sedang menunggu. Ia bukan datang sebagai monster bertanduk yang menyeramkan. Ia tidak akan pernah menunjukkan wujud aslinya yang buruk. Ia datang sebagai bisikan yang paling halus dan paling masuk akal. Bisikan itu berkata, aku paling sibuk hari ini. Aku tidak boleh diganggu oleh siapapun. Aku lebih pintar dari rekan-rekan kerjaku. Pendapatku paling benar, mereka semua salah. Dan aku berhak mendapatkan lebih. Selama engkau mengikuti bisikan itu dan membenarkannya di dalam hatimu, selama engkau merasa bahwa dirimu adalah pusat dari alam semesta, maka selama itu pula engkau sedang tinggal di bumi yang penuh dengan pertengkaran. Maka selama itu pula engkau sedang tinggal di bumi yang penuh dengan pertengkaran batin dan kegelisahan. Engkau sedang memakan buah kuldi setiap hari. Tapi ketika di tengah kesibukan yang memuncak itu, tiba-tiba hatimu terenyuh melihat orang susah. Tiba-tiba lidahmu berucap istighfar tanpa engkau rencanakan. Atau tiba-tiba muncul perasaan bersalah atas amarahmu tadi pagi di jalan raya. Disitulah engkau sedang mencari daun surga untuk menutupi aurat kesadaranmu. Itulah Adam yang mulai mengingat asal-usulnya. Saudaraku,
sang sejati. Iblis telah bersumpah di hadapan Allah bahwa ia akan mendatangi manusia dari segala arah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Itu artinya ia akan menyusup ke dalam setiap persepsi tentang dunia. Ketika kau melihat orang lain memotong jalanmu, aku yang merasa sebagai pusat alam semesta langsung tersinggung dan terluka. Padahal, jika engkau melihat dari kacamata langit, tidak ada satupun yang memotong hak siapapun. Semua adalah gerak dalam sebuah lakon agung yang telah Allah tentukan. Tapi Adam harus turun ke bumi untuk mengalami ketersinggungan itu. Tanpa mengalami rasa tersinggung, bagaimana engkau bisa mengenal hakikat Al-Ghafur yang Maha Pemaaf? Tanpa merasakan perihnya lapar dan dahaga. Tanpa merasakan perihnya lapar dan dahaga, bagaimana mungkin engkau bisa mengenal hakikat Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki? Turunnya Adam ke muka bumi bukanlah hukuman yang sia-sia. Ia adalah turunnya rahmat pengetahuan yang tersembunyi. Ia adalah kurikulum kehidupan agar manusia bisa memahami Asmaul Husna bukan hanya sebagai lafal di bibir, tetapi sebagai rasa di dalam jiwanya. Jadi, selama engkau beribadah dengan niat agar aku masuk surga dan agar aku selamat dari neraka, sesungguhnya akumu masih bercokol di sana. Ia sedang berdagang dengan Tuhannya. Ia memberi pahala, aku memberi ibadah. Itu adalah tahap yang mulia dan sah bagi mereka yang baru menapaki jalan ini. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Tapi bagi para arif, para pecinta Tuhan yang telah lebur, mereka beribadah bukan karena surga dan takut nerakanya. Mereka beribadah karena itu adalah panggilan rindu yang tidak tertahankan lagi. Mereka rindu wajahnya, dan wajahnya tidak akan pernah tampak jelas selama engkau masih menatap bayang-bayang dirimu sendiri. Itulah mengapa engkau harus mati sebelum mati. Matinya kesadaran akan dirimu yang terpisah. Matinya perasaan bahwa akulah yang berkuasa atas hidupku. Jadi, surga dan neraka adalah stasiun dalam perjalanan panjang ini. Surga Adam adalah keadaan lahut yang kau rindukan, suasana sebelum engkau mengenal kata aku. Tapi surga Khuld yang abadi adalah tempat kembali yang sejati. Engkau akan kembali ke sana bukan sebagai Adam yang dulu pernah berbuat salah, bukan pula sebagai aku si murid yang kini sedang bertanya. Engkau akan kembali sebagai sesuatu yang tak bernama, sesuatu yang tak berhuruf dan tak bersuara. Engkau kembali sebagai misteri yang hanya dikenali oleh pemilik misteri itu sendiri. Saat ajal menjemputmu kelak, engkau akan mendengar panggilan yang maha lembut. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi. Saat panggilan itu datang, bukan engkau yang berjalan pulang menempuh jarak, melainkan dia yang sedang menarik dirinya sendiri dari pantulan cermin yang bernama jasad dan jiwa. Hawa dan Adam di dalam dirimu akan bersatu kembali, bukan lagi sebagai laki-laki dan perempuan, bukan lagi sebagai roh dan nafsu yang bertarung, melainkan sebagai insan kamil, manusia sempurna yang telah menebur total di hadiratnya. Sekarang, pergilah, ambillah air wudhu, bersihkanlah dirimu lahir dan batin, lalu hadapilah kiblat, dan dalam sujudmu, perhatikanlah baik-baik. Jika engkau masih merasa dirimu yang bersujud, jika engkau masih bisa membedakan
antara yang menyembah dan yang disembah, maka itulah bumi. Itu masih keadaan keterpisahan. Tapi jika engkau sudah lupa siapa yang bersujud dan siapa yang disembah, jika engkau sudah tidak menemukan lagi kata aku dalam hatimu, maka hampirilah keadaan itu. Dekati ia dengan penuh rindu, karena di sanalah ufuk makrifat mulai menyingsingkan cahayanya yang abadi. Jadi, Adam adalah diriku, Hawa adalah jiwaku, iblis adalah egoku, dan engkau, ya Allah, engkau adalah tujuanku. Hanya engkau. Dan malam itu, bagi sang murid, bukan lagi malam yang biasa. Itu adalah malam ketika kitab diri yang tersembunyi di dalam dadanya mulai dibaca, bukan dengan deretan huruf dan kata-kata, melainkan dengan cahaya kesadaran yang tidak bertepi. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan